teman-teman semua, salam kelompok 3. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan membahas mengenai tentang kesehatan Bank BJB melalui metode Camel. Selamat menyaksikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Risa Indriani, Sri Fitriani, Leni, Pramestria Silpi, dan Indra Permana. Sedikit profil tentang Bank BJB. Nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Bidang usaha perbankan. Tanggal pendirian 20 Mei 1961. Kepemilikan Pemda Provinsi Jawa Barat 32,26%, Pemda Provinsi Banten 5,3%, Pemda Kota Kabupaten se-Jawa Barat 23,61%, Pemda Kota Kabupaten Sebanten 7,76%, dan pabrik 25%. Modal dasar sebesar 4 triliun, modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 9,6 miliar lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 2,7. Apakah kalian tahu apa itu tingkat kesehatan bank? Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011. Dalam menganalisis tingkat kesehatan Bank BJB, kami menggunakan metode Camel. Camel adalah singkatan dari kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Camel merupakan tolak ukur yang digunakan oleh pengawas bank untuk menjadi objek pemeriksaan bank. Berdasarkan Camel, kondisi kuat atau lemahnya keuangan dapat dinilai dan diukur menggunakan kelima aspek analisis Camel. Berikut analisis tingkat kesehatan Bank BJB melalui metode Camel yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama ada kapital atau modal. Penilaian didasarkan pada CAR atau Capital Adequacy Ratio, di mana Bank BJB pada periode Q4 2019 sampai dengan Q4 2021 dikategorikan sehat karena besarnya angka yang diperoleh di atas dari standar kriteria sehat untuk rasio CAR yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8%. Yang kedua ada aset, perhitungan didasarkan pada KAP atau kualitas aset produktif pada Bank BJB pada periode 2019 Q4 2019 sampai dengan Q4 2021 dikategorikan sehat karena besarnya angka yang diperoleh di bawah dari standar kriteria untuk rasio KAP yang sehat yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 10,35%. Yang ketiga ada manajemen, perhitungan didasarkan pada NPM atau Net Profit Margin pada Bank BJB periode Q2 2020 dan Q1 2021 dikategorikan sehat karena besarnya angka yang diperoleh di atas dari standar kriteria sehat untuk rasio NPM yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 81%. Sedangkan sisanya dikategorikan cukup sehat karena di atas standar kriteria cukup sehat untuk rasio NPM yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 66%. Yang keempat ada earnings, perhitungan didasarkan pada BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional pada Bank BJB periode Q4 2019 sampai dengan Q4 2021 dikategorikan sehat karena besarnya angka yang diperoleh di bawah dari standar kriteria sehat untuk rasio BOPO yang ditetapkan, yaitu sebesar 93,52%. Nah, yang terakhir ada liquidity, perhitungan berdasarkan LDR atau Loan to Deposit Ratio pada Bank BJB periode Q4 2019 dikategorikan kurang sehat karena angka yang diperoleh kurang dari 98,76% untuk predikat cukup sehat. Dan pada periode Q2 2020 dikategorikan cukup sehat karena angka yang diperoleh 94,75% di predikat sehat. Sedangkan sisanya dikategorikan sehat karena angka yang diperoleh di bawah standar kriteria sehat untuk LDR
BR yang telah ditetapkan sebesar 94,75%. Dapat disimpulkan dari pembahasan mengenai analisis CAMEL pada Bank BJB periode Q4 2019 sampai Q4 2021, pada kapitalnya dikategorikan sehat dan pada asetnya dikategorikan sehat, sedangkan pada manajemennya pada periode Q2 2020 dan Q1 2021 dikategorikan sehat dan sisanya dikategorikan cukup sehat. Sedangkan earning di semua periode dikategorikan sehat dan liquidity di periode Q4 2019 dikategorikan kurang sehat dan Q2 2020 dikategorikan cukup sehat dan periode sisanya dikategorikan sehat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Ternuhun. Kamsahamnida. Thank you. Arigato. Sampai jumpa lagi. Salam kelompok 3.